Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiani dengan NPM 20 10094 mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan meresensi The Case of the Speluncean Explorer atau kasus penjelajah Speluncean. Nah, yang mana kasus ini itu yang melibatkan pembunuhan dan kanibalisme. Ada 4 tersangka penjelajah terdampar di sebuah gua bersama penjelajah kelima bernama Roger Wetmore. Mereka terdampar karena pintu masuk gua terhalang akibat longsor. Kelima penjelajah tersebut ini hanya membawa bekal seadanya dan tidak mempunyai makanan untuk bertahan lama. Wetmore ini dibunuh dan dimakan pada hari ke-23, 9 hari sebelumnya. Para ahli medis menyimpulkan bahwa ada kemungkinan kelima orang yang selamat jika keempat orang yang selamat tidak melakukan kanibal terhadap Wetmore. Nah, setelah diselamatkan, 4 penjelajah ini yang selamat dirawat karena kekurangan gizi. Setelah ini, mereka itu diadili karena pembunuhan. Dan akibatnya, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan negeri Stouffville. Mereka kemudian melanjutkan untuk mengajukan petisi peninjauan kembali di Mahkamah Agung Newgate. Setelah naik banding, perkara tersebut diputuskan oleh majelis yang terdiri dari 5 hakim. Nah, untuk pendapat dari Chief Justice Trupenny terkait kasus ini tuh, awalnya Trupenny ini adalah ketua hakim di Mahkamah Agung yang mengadili banding. Setelah mendengarkan dan merangkum fakta, dia merekomendasikan agar hukum tetap secara cermat dan tepat sasaran. Dia menegaskan Undang-Undang Pembunuhan Persemakmuran dapat diterapkan dalam menilai perilaku keempat terdakwa. Mengenai prinsip pemisahan antara lembaga eksekutif dan yudikatif, ia menyatakan bahwa lembaga eksekutif bebas memberikan grasi tanpa mengurangi ketentuan hukum persemakmuran. Meskipun pengadilan tingkat yang lebih rendah telah diberi mandat untuk memberikan keputusan atas permasalahan tersebut, ia merasa akan lebih baik jika eksekutif juga diberi kesempatan untuk menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, menurut Ketua Hakim Trupenny ini menjunjung tinggi keyakinan keempat terdakwa penjelajah. Menurutnya, persidangan yang berujung pada hukuman awal mereka adalah sebuah proses yang adil dan hanya mengikuti jalur hukum. Dia mulai menyatakan alasannya untuk menyatakan terdakwa bersalah dengan mengulangi apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati. Menurut Justice Trupenny ini mengambil sudut pandang positivisme hukum eksklusif dengan jelas menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai hukum dan bahasa undang-undangnya sedemikian rupa sehingga tidak mengizinkan pengecualian apapun. Jadi, dia yakin tidak ada pilihan selain mempertahankan keyakinannya. Dengan cara ini, ia sebagai seorang positivis menunjukkan penghormatan penuh dan maksimal terhadap hukum. Meski begitu, dia bersimpati terhadap terdakwa dan menyatakan bahwa dia seperti hakim, ketua eksekutif tidak terikat oleh hukum dan mempunyai kekuasaan penuh untuk memberikan pengampunan. Oleh karena itu, dia menyarankan agar ketua pelaksana dapat diinstruksikan untuk memberikan grasi mengingat kondisi kasus ini untuk memitigasi kerasnya hukum. Grasi pada hakikatnya adalah suatu tindakan belas kasihan terhadap seorang penjahat yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai kedudukan yang berwenang atas kebijakan sendiri. Ini adalah proses di mana gubernur, presiden atau dalam hal ini kepala eksekutif mengurangi hukuman terdakwa atau memberikan pengampunan dengan mempertimbangkan hal spesifik dari kasus yang dihadapi. Lalu bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Nah, Hakim Foster ini membatalkan putusan awal dan membebaskan terdakwa. Dia adalah seorang ahli teori hukum alam dan karenanya mengambil pendekatan itu untuk membenarkan keputusannya. Hakim Foster mengkritik pendekatan positivis logis Hakim Agung Trupenny karena ia percaya pada pepatah Kesanteration legis kesat et ipsa lex, yang artinya bila alasan suatu hukum tidak ada lagi, maka hukum itu sendiri juga akan hilang. Hal ini pada dasarnya
Berarti bahwa kita mempunyai hukum karena suatu alasan, dan ketika alasan tersebut hilang, maka hukum tersebut juga hilang. Pembenaran keberadaan hukum ini bertentangan dengan pandangan positifis yang menyatakan bahwa hukum itu berdiri sendiri. Hakim Foster berpendapat bahwa karena alasan keberadaan undang-undang dalam kasus ini tidak berlaku, maka keempat terdakwa dianggap berada di luar masyarakat yang berfungsi normal dalam keadaan alami. Dia juga menjelaskan ironis 10 pekerja penyelamat kehilangan nyawa mereka dalam upaya menyelamatkan 5 penjelajah yang dianggap benar dan menyelamatkan nyawa 4 penjelajah dengan mengorbankan 1 penjelajah. Hakim Foster ini menyatakan bahwa nilai kehidupan dalam hal ini dilebih-lebihkan. Dia berpendapat bahwa jika 10 nyawa dapat dikorbankan untuk menyelamatkan 5 nyawa, menyelamatkan 4 nyawa dengan mengorbankan 1 nyawa juga diperbolehkan. Ia menyebut kasus ini juga sebagai kasus pembelaan diri, dan menyatakan bahwa logika yang sama yang digunakan ketika menangani kasus pembelaan diri juga berlaku di sini. Jadi dia itu percaya bahwa seperti membunuh untuk membela diri, membunuh untuk mempertahankan diri bukanlah pembunuh. Penafsiran bertujuan Hakim Foster akan menjadi pemikiran umumnya. Ia menyebut kasus ini sebagai kasus pembelaan diri dan menyatakan bahwa logika yang sama digunakan ketika menangani kasus pembelaan diri juga berlaku sini. Jadi dia percaya bahwa seperti membunuh untuk membela diri, membunuh untuk mempertahankan diri bukanlah pembunuh. Penafsiran ini bertujuan akan menjadi yang paling dekat dengan pendapat Fuller, mengingat pekerjaan dan proses pemikiran umumnya. Ia menyebut kasus ini sebagai kasus pembelaan diri dan menyatakan bahwa logika yang sama yang digunakan ketika menangani kasus pembelaan diri juga berlaku di sini. Jadi dia percaya bahwa seperti membunuh untuk membela diri, membunuh untuk mempertahankan diri bukanlah pembunuhan. Foster menegaskan bahwa undang-undang apapun harus mengandung unsur keadilan dan akal sehat. Argumennya yang masuk akal adalah bahwa unsur-unsur hukum persemakmuran tidak dapat diterapkan secara efektif pada kasus ini karena para penjelajah dihadapkan pada struktur masyarakat yang sama sekali berbeda. Fakta bahwa mereka berada di luar yurisdiksi masyarakat sipil berarti mereka beroperasi berdasarkan hukum alam dan tidak mengetahui hukum manusia yang diterapkan dalam masyarakat sipil. Nah, Foster juga mencontohkan bahwa hukum persemakmuran mulai berlaku ketika 3 manusia di speluncean penumbra hidup berdampingan. Kondisi di dalam gua tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penerapan hukum persemakmuran. Prinsip-prinsip di atas ini menegaskan bahwa agar suatu undang-undang menjadi undang-undang yang mengikat, ia harus menjunjung dasar pemikiran di balik keberadaannya. Akibatnya, hukum persemakmuran tidak lagi mengikat sepenuhnya dalam kasus ini. Lalu yang ketiga ada bagaimana pendapat dari Justice Tetting terkait kasus tersebut. Nah, untuk menurut Tetting ini mengundurkan diri dari hal tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada cara untuk membedakan asas-asas yang dengannya suatu perkara dapat diputuskan secara bebas dan rasional. Meski begitu, dia mengkritik posisi hukum kodrat Hakim Foster. Dia berpendapat bahwa jika para terdakwa benar dalam membunuh Wetmore, maka dalam situasi di mana Wetmore membunuh mereka untuk membela diri, pembelaan yang sama tidak akan membuat dia dibebaskan. Namun hal ini tidak sejalan dengan teori pembelaan diri yang merupakan landasan sah untuk pembebasan apabila pembelaan diri ini dilakukan secara proporsional dan dalam batas-batas. Jadi teori pertahanan diri yang mirip dengan pembelaan diri dan menjadi landasan sah untuk pembebasan pastilah salah. Dia juga menunjukkan bahwa Hakim Foster ini gagal mempertimbangkan penarikan Wetmore yang terjadi bahkan sebelum dadu dilempar. Dia menunjukkan bahwa alasan lain kegagalan sudut pandang pembelaan diri adalah bahwa pembunuhan memerlukan tindakan yang sengaja, sedangkan pembelaan diri adalah suatu dorongan hati. Dalam skenario ini terdakwa bertindak dengan sengaja setelah melalui pertimbangan yang panjang dan tidak impulsif. Untuk lebih memperkuat pendiriannya mengenai alasan pembebasan Hakim Foster yang cacat, Hakim Tetting mengutip
Commonwealth versus Falzin, di mana pengadilan menolak kelaparan sebagai pembenaran yang sah untuk mencuri makanan dan menghukum pencurinya. Ia mempertanyakan dasar untuk menghukum satu orang karena mencuri karena kelaparan, dan membebaskan 4 orang dari pembunuhan dan kanibalisme karena alasan yang sama. Di sisi lain, Tetting ini juga mengajukan 2 saran penting untuk menentang argumen Foster. Argumennya merupakan keberatan terhadap metode yang digunakan Hakim Foster dalam menerapkan hukum alam. Beliau menekankan bahwa hukum alam menghendaki agar apa yang diputuskan diarahkan pada pencapaian kebaikan dan menjauhi keburukan. Dalam situasi tersebut, para penjelajah memutuskan untuk menerapkan hukum alam, di mana kontrak menang atas pembunuhan tersebut. Tetting melihat seruan Foster untuk mengganti hukum persemakmuran dengan hukum alam sebagai pembenaran atas kejahatan daripada kebaikan. Sebab perjanjian hukum kodrat yang dibuat dalam situasi tersebut bisa saja menimbulkan kekerasan jika Wetmore menolak putusan tersebut, karena perjanjian tersebut itu tidak dapat dibatalkan. Selain itu, dia berpendapat bahwa hukum alam itu seperti yang diusulkan oleh Foster tidak memiliki ruang untuk membela diri, dan itulah sebabnya para penyintas melemparkan hukuman mati terhadapnya. Ia juga menegaskan jika para penjelajah tidak terlalu bersemangat melakukan kejahatan, ada kemungkinan mereka semua bisa diselamatkan. Keberatan kedua bersifat pribadi karena ia menuduh Hakim Foster mengabaikan hukum persemakmuran, padahal ia adalah pejabat yang diberi mandat untuk menegakkan undang-undang di atas. Berdasarkan keberatan di atas, dia memilih keputusan penyelamatan. Lalu yang keempat, ada pendapat dari Justice Keene terkait kasus tersebut. Nah, Hakim Keene ini mendukung hukuman mati dan menghukum para penjelajah yang dituduh. Menurutnya, peran hakim hanya sebatas menerapkan hukum. Pendekatan yang ia gunakan disebut sebagai tekstualisme positif. Dia kritis terhadap pendapat Hakim Foster dan Hakim Agung Truepenny. Meskipun seperti dia, Hakim Agung juga menjunjung tinggi keyakinan tersebut. Ia menyatakan bahwa kekuasaan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Eksekutif dipisahkan, dan Ketua Mahkamah Agung tidak dapat memberikan arahan kepada Ketua Mahkamah Agung. Menurutnya, Ketua Hakim Truepenny yang meminta Ketua Eksekutif memberikan grasi dan pengampunan kepada terdakwa merupakan pelanggaran proses peradilan, yang mengatakan ia berpihak pada pendapat Ketua Hakim Truepenny bahwa kasus ini bukan merupakan pembelaan diri, karena ia berpendapat bahwa ruang lingkup pembelaan diri hanya dapat diterapkan jika pihak tersebut menolak ancaman eksistensial terhadap kehidupan mereka sendiri. Nah, Wetmore tidak menimbulkan ancaman terhadap kehidupan terdakwa, dan karenanya menerapkan teori tersebut di sini adalah pendekatan yang salah. Argumen Justice Keene ini sebagian setuju dengan keberatan Tetting bahwa undang-undang persemakmuran harus dihapuskan dalam kasus ini, dan oleh karena itu tidak digunakan sama sekali ketika memberikan penilaian seperti ini. Ia mencoba memunculkan gambaran adanya pemisahan antara supremasi eksekutif dan mandat yudikatif dalam menegakkan hukum. Argumentasinya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Harris, bahwa kekuasaan membuat undang-undang murni berada di tangan kekuasaan kedaulatan, dan hakim sebagai aparat penegak hukum tidak boleh mengesampingkan keputusan kedaulatan, namun diperbolehkan memberikan nasihat. Usulannya sejalan dengan keputusan Hakim Truepenny yang menyerahkan keputusan grasi kepada eksekutif. Kesimpulan Hakim Keene didasarkan pada gagasan bahwa peran hakim adalah menerapkan undang-undang secara efektif dalam proses penegakan hukum. Lalu yang kelima, ada bagaimana pendapat dari Justice Handy terkait kasus tersebut. Nah, untuk Hakim Handy ini membebaskan para terdakwa penjelajah dan menganut pendekatan realisme hukum yang lekat dengan akal sehat. Dia menarik opini publik dan percaya bahwa para terdakwa harus diampuni, karena Handy melalui cara tidak langsung mengetahui bahwa jika terdakwa dinyatakan bersalah, Ketua Eksekutif tidak akan meringankan hukumannya. Sebaliknya, berbagai jejak pendapat publik menunjukkan bahwa lebih dari 90% pemilih percaya bahwa para penjelajah harus diampuni dan tidak diberi hukuman sebagai hukuman. Dia percaya bahwa akal sehat menentukan pembebasan dan menggunakan hasil jajak pendapat untuk membenarkan hal tersebut. Menurutnya, hal ini itu memerlukan kebijaksanaan praktis yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan realitas manusia dan teori-teori yang abstrak. Nah, pendapat Hakim
Hendy juga menyimpang dari pembahasan pokok karena kritiknya ditujukan untuk menanyakan jalannya seluruh proses peradilan. Dia berpendapat bahwa mereka semua harus menyepakati satu keputusan yang memenuhi semua kemungkinan filosofi hukum. Dia menyarankan rekan-rekannya untuk mempertimbangkan jejak pendapat publik untuk mencapai resolusi pembebasan karena 90% masyarakat mendukung keputusan ini. Ia dengan jelas menyatakan bahwa undang-undang harus dipertimbangkan dalam memberikan penilaian. Namun, harus berjalan seiring dengan akal sehat. Ia juga berpendapat bahwa hakim tidak boleh mengelak dari tugasnya dengan menaruh harapan bahwa eksekutif akan memberikan gerasi, dan dalam hal ini kemungkinan diberikan gerasi sangat kecil. Dia menyimpulkan dengan menyerukan pembalikan keputusan tersebut. Dan yang terakhir, pembelajaran yang saya dapat dari kasus ini bahwasannya kasus ini tuh memberikan kita wawasan mengenai penerapan teori-teori hukum. Lalu jurisprudensi pada dasarnya lebih mementingkan teori-teori atau filsafat hukum daripada praktik sebenarnya. Untuk segala perbedaan pendapat para hakim yang sudah tadi jelaskan juga, dalam hal ini tuh mewakili berbagai pandangan teori hukum, seperti teori hukum alam, teori konsekuensialis, teori hukum positif, teori res kritis, dan sejenisnya. Bahkan ada yang saling bertentangan juga. Selain itu, bahwa undang-undang tidak boleh diperlakukan sebagai elemen kesempurnaan yang mutlak, mengingat undang-undang tersebut dapat mengalami ketidakakuratan dan salah tafsir. Dengan latar belakang inilah, maka pelanggaran yang ada harus ditangani dengan pikiran terbuka demi interpretasi yang cerdas tergantung pada keadaan yang ada. Nah, jadi pembelajaran yang saya dapat itu dari kasus ini itu banyak teori-teori yang diterapkan dalam pengambilan keputusan dari pendapat-pendapat hakim. Kita belajar untuk itu tentang dissenting opinion. Jadi kasus ini itu menarik begitu banyak perhatian teoritis, sehingga selain dari pendapat hakim yang sudah disebutkan di atas, itu terdapat beberapa pendapat lain yang membahas hal yang sama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.